Kita akan bicara terkait dengan kebijakan, flashback sejenak ya. Dari beberapa pertemuan ini nanti kita akan bicara terkait dengan Iya mau ngomong cuma ada kan udah kebijakan ngesel oleh nyemayani saat bumi otot. ini ya, tolong di mute ya. Patur ya aku tuh anu sampai yang ngono. Kan isi ya muli. Ya ora apa-apa. Enggak masalah. Enggak masalah. Oke. Suaranya masuk. Kita flashback ke kebijakan publik terlebih dahulu ya. Jadi di sini ada konsep kebijakan dan kebijaksanaan. Sebetulnya ya, dua konsep yang berbeda ini adalah lebih ditekankan pada bersamaan. Ya, sama-sama dalam rangka mencapai tujuan dan dari kata yang sama, yakni bijak. Akan tetapi dalam persamaan itu juga ada perbedaan-perbedaan di dalamnya untuk bisa memahami ya secara mendalam apa sih sebetulnya kebijakan dan kebijaksanaan itu. Karena kebijaksanaan ternyata juga dipakai dalam dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan ada di sila keempat dari Pancasila. Perbedaan dari kebijakan dan kebijaksanaan ini yang pertama adalah interaksinya. Jadi kalau interaksinya ini ada sektor atau informal dan interaksi secara formal. Yang mana yang informal dan yang mana yang formal, tentu saja kebijaksanaan ini adalah lebih diinteraksikan secara informal, ya, karena biasanya interaksi antara orang yang memimpin dengan orang yang dipimpin, ya, mohon kebijaksanaannya gitu ya, secara informal dan berinteraksi itu meskipun dalam konteks pekerjaan akan tetapi interaksinya itu dilakukan secara informal. Ya, kalau kebijakan itu interaksinya formal. Kenapa di sini dikatakan formal? Karena kebijakan itu ada formatnya ya yang sudah dilegitimasi dan ada dokumennya. Kira-kira seperti itu ya, ada dokumen tertulis yang di situ tidak bisa lentur sifatnya. Kalau A ya A, kalau B ya B. Beda dengan kebijaksanaan. Kebijaksanaan tidak ada dokumennya, ya, tidak ada dokumennya karena itu bersifat interaksi. Pak, mohon kebijaksanaan Bapak. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi ada sebuah ruang di mana dari sikap pimpinan itulah nanti akan diberikan berbagai pertimbangan untuk memutuskan segala sesuatu yang tentu saja tujuannya adalah semua untuk kebaikan. Yang pertama itu, poin pertama interaksinya. Yang kedua, rincian prosesnya. Kalau kebijakan, kebijaksanaan, rincian prosesnya itu bersifat individu. Ya, bersifat individu, kemudian kalau rincian proses dari kebijakan itu adalah organisasi atau publik. Dan tentu saja prosesnya melalui kesepakatan-kesepakatan bersama, kemudian dari kesepakatan itu diformatkan menjadi format yang baku dan dilegalkan dalam bentuk dokumen. Kemudian yang ketiga, sanksi yang dikenakan. Kalau kebijaksanaan, sanksi yang dikenakan ini adalah bersifat sosial. Artinya, ya tidak ada hukum yang tertulis, tapi dia akan lingkungan sosial yang nanti akan mempreser ya kepada si yang bersangkutan. Contohnya seperti kalau ada pelanggaran-pelanggaran yang itu tidak dalam koridor hukum gitu ya, itu nanti akan dijauhi oleh masyarakat sekitar. Kemudian
dicibir, kemudian dinyinyiri gitu ya, sehingga terpressure secara psikologisnya. Tapi kalau sanksi ini bersifat formal, ini dalam koridor ada dokumen hukumnya yang itu nanti ada sanksi-sanksi tertulis yang sudah disahkan dan dilegitimasi dengan kesepakatan bersama. Kemudian tentu saja yang keempat ada derajat legalitasnya. Kalau kebijakan derajat legalitasnya barangkali lebih tinggi ya, karena ada dokumen tertulis dan itu disahkan juga. Tapi kalau kebijaksanaan derajat legalitasnya lebih rendah daripada kebijakan. Nah, dua konsep ini, sebagaimana yang Ibu sampaikan di awal, adalah sama-sama dari kata bijak dan semuanya bertujuan adalah dalam rangka untuk mencapai sebuah tujuan. Untuk mau kebijaksanaan, mau kebijakan ini dalam rangka untuk mencapai sebuah tujuan. Nah, sekarang kondisi existing kebijakan publik. Ya. Memang kebijakan publik ini lahir dari produk politik, ya. Nah, semakin ke sini adalah semakin demokratis dibandingkan sebelumnya, dan tentu saja akan menghasilkan sebuah kebijakan ya yang populis, yang setidaknya secara prosedural, secara formal prosedural itu akan lebih baik dibandingkan ketika sosial politik pemerintahan itu masih bersifat sentralistis dan otoritarian. Ya, jadi disadari bersama bahwa semakin ke sini itu kebijakan publik yang bersifat dalam bentuk produk politik itu akan semakin demokratis. Ini artinya apa? Mengakomodir dari ide-ide yang ada di grassroots, ya, baik di tingkat desa, kemudian kecamatan, kemudian daerah, provinsi, sampai di pusat. Ide-ide dari masyarakat itu diakomodir melalui jenjang-jenjang dari kepartaian. Kalau kita bicara ini ada di PR pusat gitu ya, dari kepartaian yang berjenjang dari di pusat sampai di daerah, dan di daerah pun itu nanti dipencar sampai di tingkat pemerintahan yang paling rendah, yakni desa. Nah, ini berbanding terbalik ketika pemerintahan kita itu masih sentralis dan otoritarian. Karena itu, ya, kebijakan publik ini bersifat linier dan tidak ada jaminan kebijakan publik itu akan dapat diimplementasikan dengan mulus, dan begitu juga evaluasi kebijakan tidak menemui kendala. Jadi meskipun kebijakan ini bersifat demokratis, ternyata dalam implementasinya itu tidak selalu bersifat mulus. Loh, kenapa sampai demikian? Nah, ini terkait dengan porsi dalam rangka untuk menetapkan sebuah kebijakan. Siapa suara yang lebih banyak itu nanti akan ditetapkan, itulah nanti kebijakannya akan cenderung kepada suara yang terbanyak. Namun terkadang suara terbanyak ini suara siapa? Ya, suara terbanyak ini mewakili kelompok yang mana? Dan apakah kelompok ini betul-betul mengakomodir dari kepentingan masyarakat yang terbanyak ini? Karena di sini ada bargaining politik yang di situ ternyata dalam perjalanannya yang terbanyak ini ternyata dalam konotasinya ada kepentingan-kepentingan khusus yang di situ ada proses politik yang panjang sekali. Ya. Ini akan menjadi sebuah indikator bahwa nantinya kebijakan publik ini meskipun disahkan secara prosedural itu sudah formal, akan tetapi tidak menjamin bahwa implementasi kebijakan itu akan menjadi kebijakan yang mulus di lapangan. Nah, inilah yang
yang terjadi, fenomena-fenomena inilah yang terjadi dalam praktek pembuatan kebijakan di negara berkembang. Karena itu biasanya dipakai istilah bahwa dalam memutuskan kebijakan publik itu diwarnai dengan dagang sapi gitu ya. Kenapa sampai dagang sapi? Ya karena yang lebih menguntungkan itulah yang nanti akan dibeli. Yang lebih menguntungkan itulah yang nanti akan diputuskan untuk menjadi sebuah kebijakan. Nah, ini keuntungan siapa ini? Kepentingan siapa? Dengan keuntungan itu keuntungan siapa? Walaupun tidak dipungkiri bahwa memang dalam kebijakan publik itu pasti nanti ada beberapa kelompok ya yang namanya beneficiaries, itu ada yang diuntungkan dan yang dirugikan. Akan tetapi kalau kebijakan populis ya, kalau seandainya itu kebijakan itu dimaknai atau sebagai produk kebijakan yang populis yang pro kepada masyarakat, kepada rakyat, setidaknya beneficiaries ya pihak kelompok yang terkena dampak negatif ini sedemikian rupa dieliminir ya, dieliminir sedemikian rupa bahwa dampak negatifnya ini akan dikurangi sampai prosentasenya itu sedikit sekali. Karena itu proses kebijakan itu sangat lama dan cenderung dikatakan lamban gitu ya. Karena pertimbangan yang sangat mendalam terkait dengan beneficiaries-nya. Kalau itu kebijakan yang secara prosedural itu benar gitu ya. Nah, apalagi yang secara prosedural tidak benar. Nah, ini akan semakin menarik kepentingan yang di situ antara kebenaran dan ketidakbenaran itu sangat tipis sekali perbedaannya. Nah, ini kemudian kondisi proses kebijakan publik ini akan lebih parah lagi ketika jika mengedepankan demokrasi secara prosedural saja. Sebagaimana yang saya sampaikan di atas tadi, bahwa kalau demokrasi itu secara prosedural saja hanya menampung banyaknya ya jumlah banyak dari kepentingan-kepentingan itu, kira-kira yang mengatakan iya dan setuju itu sekian persen lebih banyak daripada yang tidak setuju. Akan tetapi yang banyak setuju ini ternyata di kelompok yang mana? Kepentingan siapa? Ini yang namanya demokrasi prosedural. Jadi tidak hanya menampung aspirasi banyak aspirasi yang banyak dan kemudian jumlahnya banyak saja demokrasi itu, akan tetapi esensi dari demokrasi, kepentingan dari demokrasi itu kepada siapa, itu yang lebih penting. Nah, kalau sudah masalah esensi itu, maka demokrasi yang sesungguhnya, bukan dinamakan demokrasi yang hanya sekedar prosedural. Nah, kemudian selanjutnya kita akan beralih pada peran strategis kebijakan. Tolak ukur dari nilai strategis kebijakan publik itu minimal ada 3. Yang pertama adalah tujuan kebijakan publik. Jadi semakin tujuannya itu jelas dan semakin operasional, maka tujuan kebijakan publik itu menjadi peran yang strategis. Ya. Semakin tujuan kebijakan publik itu jelas dan semakin operasional, maka kebijakan publik ini menjadi peran yang strategis. Yang seperti apa itu? Ya tujuannya itu bisa diukur. Dan kemudian tujuan kebijakan publik itu kira-kira nanti bisa mudah untuk diimplementasikan. Nah, ini biasanya kalau tujuan kebijakan publik itu semakin jelas dan semakin operasional, biasanya ini dalam segi di background dari undang-undang, kemudian peraturan pemerintah, peraturan menteri, sampai dengan peraturan daerah. Ini akan nanti semakin jelas dan semakin operasional. Nah, bagaimana kalau tujuan kebijakan itu hanya di tataran undang-undang saja? Apakah selama ini ada? Ada. Nah, kalau
di tataran undang-undang saja, kemudian belum di breakdown dari peraturan menteri, kemudian peraturan pemerintah, peraturan menteri, sampai peraturan daerah, ini biasanya ada komisi yang menangani untuk bisa memantau jika memang kebijakan publik itu dilaksanakan. Seperti apa contohnya? Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014. Ini belum ada secara teknis undang-undang di bawahnya, itu nggak ada, belum ada. Baik terkait dengan kebijakan di bawahnya, maksud saya, kebijakan di bawahnya, kebijakan Menteri Dalam Negeri belum ada, karena itu ada Komisi Aparatur Sipil Negara yang tujuannya untuk apa? Untuk mengawal jalannya undang-undang yang sekarang ini sudah diimplementasikan di tataran daerah. Jadi bagaimana merekrut dari kepala dinas, merekrut pejabat-pejabat penting di daerah, itu belum ada rujukan khusus terkait dengan kebijakan di tingkat daerah atau di kementerian. Kemudian konteks kebijakan publik, jangkauan wilayah penerimaan terhadap kebijakan. Semakin jangkauan wilayah penerimaan itu semakin luas, maka kebijakan publik semakin menjadi peran strategis. Ya. Ini adalah terkait dengan kebijakan-kebijakan yang bisa diterima atau menjangkau masyarakat yang lebih luas, dan biasanya ini kebijakan-kebijakan terkait dengan kebutuhan dasar masyarakat. Apa itu? Sandang, papan, pangan, itu semuanya, ya, nyaris semua lapisan masyarakat membutuhkan itu. Karena itu harus diatur, ya, kebutuhan-kebutuhan dasar itu harus diatur mulai dari undang-undang sampai bawah. Nah, ini contohnya ya, banyak sekali yang ada di daerah itu. Dulu ketika masyarakat itu kebutuhan akan air bersih itu tidak begitu penting gitu ya, kira-kira. Karena apa? Karena di desa-desa dulu itu air sudah jernih karena tidak ada polusi udara, baik dan tidak ada pabrik gitu ya. Di rumah saya saja dulu waktu saya kecil, ketika mandi, masak, minum, mencuci itu ya pakai air sumur. Karena apa? Karena airnya masih jernih, sangat jernih sekali. Bahkan ada masyarakat tertentu yang menggunakan air sungai itu dipakai mencuci, mandi, dan kemudian ambil airnya diendapkan, ya, kemudian besok paginya dipakai minum. Itu masih ada waktu itu masih kecil itu. Masih mendengarkan semilir airnya di antara daun-daun bambu gitu ya, masih sangat lekat di telinga ibu dan di ingatan ibu itu. Akan tetapi hari ini di desa Spande sudah tidak menemukan lagi yang namanya air besi. Airnya itu baunya bau besi, kemudian keruh, kuning gitu ya, sehingga masyarakat membutuhkan yang namanya air minum. Yang air minum yang dibawa dari umbulan Pandaan itu. Nah, cerita ini akan berefek pada bagaimana distribusi air umbulan yang ada di Pandaan. Dulu air umbulan yang ada di Pandaan itu digratiskan gitu ya. Siapapun yang mengambil di situ tidak kena kebijakan. Akan tetapi karena ini kebutuhan dasar, kalau seandainya tidak diatur pemerintah, maka jangan-jangan dikhawatirkan gitu ya, dikhawatirkan nanti sumber air ini akan didominasi oleh kelompok kepentingan tertentu. Sehingga nanti kalau sudah di pihak kepentingan tertentu, maka bisa jadi nanti kelompok tertentu saja yang menikmati, sementara kelompok lain tidak merasa atau tidak mendapat distribusi dari air bersih itu. Karena itu hadirnya kebijakan ini untuk mengatur. Untuk mengatur apa? Supaya ada keadilan di antara masyarakat. Nah, karena ada kelangkaan air bersih, maka sekarang air umbulan itu sudah dimiliki oleh pemerintahan daerah dan diatur. Nah, dari perusahaan-perusahaan air minum itu ya yang diambil di tangki-tangki itu sekarang harus mendaftarkan diri ke Kabupaten Pasuruan untuk mendapatkan satu kartu gitu ya, untuk izin
untuk setiap minggunya itu bisa mengambil berapa liter. Itu sudah ada. Dulu nggak ada, bebas itu, sangat bebas sekali itu. Tuh, ya, jangkauan dari wilayah. Karena itu semakin kebijakan itu jangkauan wilayahnya semakin luas pada masyarakat, maka kebijakan itu semakin strategis. Kemudian isi kebijakan publik, konten kebijakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat luas. Semakin isinya itu mengakomodir kebutuhan masyarakat luas, maka kebijakan publik mempunyai peran yang sangat strategis. Ya, nah ini kira-kira kontennya terkait dengan yang Ibu jelaskan di wilayah tadi, kira-kira kebutuhan dasar. Nah, akan tetapi untuk isi konten kebijakan itu atau isi kebijakan ini tergantung. Contohnya kalau undang-undang ketenagakerjaan yang sampai hari ini seperti itu ya sebetulnya sangat strategis sekali ya kalau seandainya undang-undang atau pasal outsourcing itu kira-kira diperbarui gitu ya, diperbarui, digantikan yang pro kepada masyarakat terutama di kalangan buruh itu akan semakin lebih bagus lagi. Nah, Undang-Undang Nomor 13 ini ya akan semakin bagus ketika ada Omnibus Law yang kemarin itu ya. Jadi Omnibus Law itu tadi akan bisa memperbaiki dari kondisi kebijakan yang secara undang-undang itu sendiri-sendiri karena ada Omnibus Law maka kebijakan itu insya Allah nanti serta-merta nanti akan dirancang lagi sedemikian rupa yang mengakomodir kepentingan-kepentingan masyarakat. Sampai di sini ada yang perlu didiskusikan? Kalau belum ada, Ibu lanjutkan kembali. Oke, sekarang kita bicara tentang konsep dan lingkup kebijakan publik. Ada konsep dari Jim Anderson, Carl Friedrich, dan kemudian Thomas R.D. Yang paling populer itu adalah Thomas R.D. Whatever government choose to do or not to do. Saya ingin minta pendapat dari kalian, maknanya ini apa sih sebetulnya? Kebijakan yang bisa dimaknai oleh setiap mahasiswa ilmu administrasi publik dengan simpel mengatakan apa sih kebijakan itu? Kebijakan itu yang dipilih oleh pemerintah baik dilakukan maupun tidak dilakukan. Sangat simpel dan sangat di luar kepala. Namun apakah iya maknanya juga dipahami oleh mahasiswa? Silakan, saya minta pendapat kalian. Bu. Siapa ya? Widya, Bu. Ya, silakan Widya. Ini apa namanya kebijakan publik ini pilihan yang dilakukan maupun tidak dilakukan. Nah, kalau dilakukan itu contohnya mungkin saya bisa kasih contohnya ya, Bu ya. Ya, silakan. Ya kayak di pandemi COVID ini untuk mengurangi angka penyebaran COVID, pemerintah mewajibkan vaksinasi secara massal untuk mengurangi hal tersebut. Nah, kebijakan yang tidak dilakukan kan ada yang namanya rancangan undang-undang ataupun apapun yang belum bisa dilakukan oleh pemerintah, Bu. Oke. Atau bentuk perundang-undangan juga. Terima kasih Widya. Luar biasa ya. Mengapresiasi dari apa yang Ibu lontarkan dan sehingga suasananya menjadi hidup. Terima kasih Widya. Ada yang lain? Coba ada yang lain? Ainul Vidya ini tak? Iya, Bu. Oke. Coba saya pengen tahu wajahnya Ainul Vidya. Kok gelap ya? Ya, oke. Ingat, saya ingat.
Terima kasih ya Inu Widya yang selalu ceria. Oke, silakan. Yang lain coba. Semakin cantik-cantik ya kalian ya. Semakin bisa menata diri. Semoga juga soft skill-nya juga semakin tertata juga, biar imbang antara kecantikan yang ada di luar dan kecantikan yang ada di dalam. Silakan. Saya pengen mendengar dari yang cowok. Silakan. Mas Hari. Bagaimana ini kabarnya Mas Hari? Calon kepala desa kah? Iya, Ibu. Ya, silakan, ayo. Mohon maaf, tadi nggak fokus, Ibu, pertanyaannya. Oh, pikirannya kemana, yo? Jangan-jangan yang ada di sebelahnya itu melihat satu foto saja. Satu foto yang ada di depan layar ini. Dan ibu kayaknya juga melihat tadi ya. Di mana ya dia ya? Ya, ini ada kebijakan publik menurut Thomas RD, ya, yang sangat amat familiar di mahasiswa administrasi publik, yang dikatakan bahwa kebijakan itu apa yang dipilih pemerintah baik dilakukan ataupun tidak. Jadi pilihan pemerintah untuk melakukan ataupun tidak melakukan itulah sebetulnya kebijakan publik. Ya, sesimpel itu, tapi pemahamannya seperti apa sih? Yang dikatakan Widya tadi, apa tadi? Kayaknya vaksinasi gitu ya, dilakukan. Itu yang dilakukan pemerintah. Kemudian yang belum dilakukan apa? Rancangan kebijakan yang belum dilakukan pemerintah, tapi sudah dalam bentuk rancangan. Nah, sekarang Mas Hari gimana itu tanggapannya? Jadi memang menurut saya setiap tingkah laku, ucapan ataupun diamnya pemerintah itu memang suatu kebijakan. Contohnya semisal ketika teman-teman mahasiswa demonstrasi masalah undang-undang KPK, undang-undang pertanahan, undang-undang Omnibus Law, tapi tidak ada respon dari pemerintah, diam saja dan tidak ada respon. Itu termasuk merupakan kebijakan dari pemerintah tersebut. Jadi mungkin pemerintah mempertimbangkan hal itu tidak perlu ditanggapi secara serius. Akhirnya pemerintah hanya berdiam tanpa memberikan respon kepada mahasiswa yang pada saat itu demonstrasi. Nah, salah satu contohnya mungkin seperti itu, Ibu. Oke, itu yang tidak dilakukan. Kira-kira seperti itu ya. Nah, kemudian yang dilakukan seperti apa? Yang dilakukan semisal contoh kalau di Sidoarjo, setelah adanya bupati baru yang muda, yang energik, di mana banyak di sosmed yang mengabarkan bahwasannya Juglangan Sewu, wisata Juglangan Sewu di Sidoarjo, banyak sindiran seperti itu. Akhirnya bupati langsung turun dan mengeluarkan kebijakan untuk betonisasi jalan. Nah, itu salah satu yang kebijakan yang dikeluarkan oleh Bupati Sidoarjo akhir-akhir ini yang lagi rame dibicarakan. Oke, itu mohon maaf saya jadi kepo ini. Itu tempat wisata, Mas? Enggak, cuman di sosmed dijuluki oleh ini para penggemar media sosial sebagai wisata Juglangan Sewu di Sidoarjo gitu. Jadi saking parahnya karena pada saat itu di beberapa tempat seperti di Waru, terus di daerah yang memang parah kondisinya, saya lihat di sosial media di Sidoarjo ID, di Pemkab Sidoarjo itu banyak yang nge-share komplain kepada bupati. Akhirnya tindakan bupati apa dengan adanya Juglangan Sewu itu? Langsung turun pada saat itu, kemudian diperbaiki. Ada yang diaspal kembali, ada yang langsung dilakukan betonisasi jalan. Oke, terima kasih pendapatnya. Satu lagi saya ingin mendengarkan dari kalian. Silakan.
Silakan. Iva? Iva di hadapan saya. Silakan Iva. Masih belum paham, Bu. Masih bingung apa contoh penerapannya. Oke, terima kasih Eva. Ainun Mustafiah. Nah, Ainun. Kangen. Kangen Nun, ayo Nun, dibuka videonya Nun. Halo Ainun. Halo. Oke. Coba Nida. Halo Nida, apa kabar Nida? Loh. Ayo. Iya, Bu. Loh ini yang senyum ini Nida apa Nada? Nada, yang mana yang Nida ini? Yang pakai kerudung hitam, Bu. Oh, kelihatan separuh, Dok. Kamu, Dok. Yang nada, yang full. Ya, silakan Nida. Pengen Saya juga mendengarkan ngajinya bingung, Bu. Nida, Rek. Pengen mendengarkan ngajimu. Gimana Nida? Saya masih bingung juga, Bu. Oke, ya udah. Oke, dari pendapatnya Ainul ya tadi ya. Ainul sama Mas Hari. Siapa tadi yang pertama tadi? Ainun ya. Halo, siapa tadi? Saya merasa punya nama, Ibu lupa. Oke. Jadi pilihan pemerintah ya untuk melakukan dan tidak melakukan itu adalah dalam konteks yang sama. Kalau tadi dikatakan Ainun adalah vaksin, kebijakan vaksin ya. Memang pemerintah memberikan atau nanti pada akhirnya itu semua masyarakat divaksinasi. Itu adalah pilihan pemerintah. Yang tidak dipilih pemerintah ketika awal-awal pemerintah tidak memilih untuk vaksin gitu ya, masih pro dan kontra terkait dengan vaksin. Maka itu pun akan berdampak negatif kalau tidak diambil oleh pemerintah atau tidak dilakukan oleh pemerintah. Dampaknya akan semakin meluas yang namanya virus itu. Kemudian ya pemerintah melakukan kebijakan itu untuk memberikan vaksin yang vaksinnya diambil dari Cina ya. Apa vaksinnya apa itu? Selain Sinovac ya. Sinovac dan yang dari Perancis itu AstraZeneca ya. Nah, itu diambil oleh pemerintah. Akan tetapi, nah ketika diambil pemerintah itu apa dampaknya? Jadi tidak diambil maupun diambil, tidak dilakukan maupun dilakukan itu pasti akan berdampak. Kalau tadi dikatakan oleh Mas Hari bahwa yang ternyata kalau pemerintah Kabupaten Sidoarjo itu mengambil tindakan untuk bisa menangani terkait lubangan sewu tadi. Nah, itu nanti dampaknya apa itu? Seberapa efektif dampak itu kepada masyarakat? Nah, kalau tidak dilakukan, nanti dampak negatifnya apa? Jadi satu kebijakan itu bisa dilakukan dan tidak dilakukan itu nanti dampak negatifnya apa? Nah, kalau ini ya terkait jalan rusak ini. Kalau seandainya dilakukan, tidak dilakukan, ya semakin parah. Netizennya kan nyinyir jadinya ya. Bla 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 yang sebagaimana yang disampaikan oleh Mas Hari tadi, protes di mana-mana. Dilakukan pun ya
Meskipun ini berdampak pada akhirnya nanti berdampak baik. Ketika dilakukan membangun jalan, ya itu biasa dinyinyiri, bangun jalan kok ya siang-siang jadinya macet, jadinya ini, jadinya itu. Ya, masih tetap nyinyir, akan tetapi nanti harus diteliti seberapa efektif kebijakan yang sudah dilakukan itu. Gitu ya. Kalau dilakukan ternyata tidak efektif, nah itu perlu nanti adanya reform-reform kebijakan. Contoh lagi yang paling fenomenal waktu itu adalah bagaimana pemerintahan DKI Jakarta memutuskan ya ketika macet di jalan itu karena pemerintah tidak melakukan spesifikasi dari jalan bus trans itu di sini, kemudian jalan roda 2 di sini. Ya, belum dilakukan itu, tidak diambil alih oleh pemerintah dan dibiarkan. Pemerintah mendiamkan itu. Akhirnya berdampak negatif, banyak kecelakaan, macet dan sebagainya. Nah, begitu pemerintah action ya, pemerintah DKI action untuk memberikan jalur-jalur tertentu yang ada di jalur transportasi bus trans, kemudian roda 2 dikasih jalan. Ini pun ternyata apa dampak positifnya dan efektifnya. Jangan-jangan meskipun ada jalan tetap macet. Malah ya bahu jalan yang dijadikan oleh jalan khusus untuk bus trans ini dan atau jalan khusus untuk sepeda motor roda 2 ini akan memperlebar jalan raya ya, sehingga penampakan Jakarta itu hanya sekedar jalan saja. Tapi tetap masih ada kemacetan-kemacetan yang ada di ruas-ruas jalan tertentu. Karena itu tidak dilakukan dan dilakukan itu mendapat dampak. Dan dampaknya itu harus bisa diukur, bisa diteliti, bisa dicermati, bisa diobservasi. Untuk apa? Untuk kedepannya apakah perlu kebijakan ini dilakukan reform atau pergantian kebijakan gitu ya, perubahan kebijakan. Ini kira-kira konsep ruang dan lingkup kebijakan ini yang paling familiar adalah dari Thomas RD ini. Selebihnya ya ruang lingkupnya adalah apapun yang dilakukan pemerintah ya, sejumlah aktor untuk membuat kebijakan, seragam aktor untuk menetapkan satu kebijakan tertentu dan mengakomodir dari beberapa pendapat atau ide-ide dari bawahan sehingga diputuskan, ditetapkan oleh legislatif, itu namanya kebijakan publik. Banyak versi ya terkait dengan kebijakan publik. Ada David Edson ya, kemudian Harold Roswell, ini juga semuanya terkait dengan konsep dan ruang lingkup kebijakan publik. Oke, selanjutnya arti penting dari studi kebijakan publik. Setidaknya ada beberapa arti penting ya yang dituangkan dari Thomas Anderson ya, menurut Day dan Thomas Anderson, bahwa studi kebijakan publik itu memiliki 3 manfaat penting. Yang pertama, sebagai pengembangan ilmu pengetahuan. Dalam konteks ini tentu saja ilmuwan dapat menempatkan kebijakan publik sebagai variabel terpengaruh ya atau dependent variable sehingga berusaha menentukan variabel pengaruhnya. Dan studi ini berusaha mencari variabel-variabel yang dapat mempengaruhi isi dari sebuah kebijakan publik. Dan ini nanti kalian bisa angkat menjadi sebuah penelitian gitu ya, topik penelitian mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi dikeluarkannya sebuah kebijakan itu kira-kira apa saja. Ya. Jadi kebijakan publik didudukkan sebagai independen variabel. Nah, kalau sudah ada variabel berarti nanti tentu saja penelitiannya harus penelitian kuantitatif. Nah, sebaliknya
studi kebijakan publik dapat menempatkan diri juga sebagai independent variabel, artinya variabel bebas yang dapat mempengaruhi ya. Dan di sini adalah nanti dampaknya yang akan diidentifikasi. Dampak dari adanya sebuah kebijakan itu kira-kira apa sih? Ya, ini ada beberapa teman atau kakak kelas kalian itu dulu pernah meneliti terkait dengan dampak analisis sosial ekonomi dari kebijakan pasar modern berbentuk itu pasar modern dalam arti kata ini adanya Indomaret, Alfamaret, itu pasar swalayan. Dampaknya apa secara sosial ekonomi kepada masyarakat? Dan yang awal-awal berdirinya bermunculan banyak Indomaret, Alfamaret itu memang terasa sekali masyarakatnya ya. Banyak sekali masyarakat yang dulunya itu membuka toko kelontongan kecil-kecil, itu kemudian digeser dengan adanya yang namanya pasar modern, dalam hal ini adalah toko-toko swalayan itu. Nah, dari dampak inilah makanya ada satu atau beberapa daerah yang ada di Jawa Timur yang tidak mengakomodir bahwa daerahnya itu ditempati oleh pasar modern yang namanya toko-toko swalayan ini. Itu adalah komitmen politik dari pemerintahan daerahnya. Dan kenapa demikian? Karena si pimpinan daerahnya tergantung memang leadernya ya. Leadernya itu pengaruh besar bagi bagaimana meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Apa tujuannya? Biar nanti masyarakat-masyarakat yang sekarang ini sudah mendirikan toko kelontong itu dananya disupport ya dari lembaga keuangan yang namanya bank itu ya, dari bank-bank yang dipilih oleh pemerintah untuk mensupport dananya dan mendirikan pasar swalayan atau pasar modern, yakni toko-toko swalayan. Kalau kalian nanti barangkali ke Bali dan mampir Banyuwangi, coba kalian sepanjang jalan itu sangat langka sekali yang namanya Indomaret. Kalaupun ada itu di ruas-ruas tertentu, tidak banyak dan izinnya sangat sulit sekali. Tidak seperti sebagaimana kota kita tercinta ya di Sidoarjo itu hadap-hadapan Indomaret, Alfamaret. Di Sepande aja berapa itu? Kita hitung di Sepande itu ada sekitar 3 pasar modern yang namanya pasar swalayan. Otomatis banyak toko kelontong kecil-kecil itu diantaranya adalah untungnya ya, diantaranya adalah ibu saya sendiri. Ibu saya sendiri itu dulu itu besar sekali toko kelontongnya karena ada Indomaret, kemudian alhamdulillah juga putra-putrinya sudah mentas semuanya dan Allah Maha tahu ya atas kebutuhan dari ibu saya yang menghidupi 5 anak yatim ini, kemudian anaknya sudah mentas semuanya dan Allah mengalihkan atau mengurangi rizkinya itu sehingga tutuplah yang namanya toko itu. Dan alhamdulillah sekali putra-putrinya sudah mentas semuanya dan menjadi orang semuanya sehingga ibu saya tidak sulit-sulit atau tidak pusing memikirkan yang namanya transaksi yang bersifat keduniawian itu. Sudah harus masanya untuk memikirkan hal-hal yang baik yang banyak mendekatkan diri pada Allah. Ada masanya itu. Itu adalah perjuangan seorang ibu ya. Oke, kemudian arti penting studi kebijakan publik yang kedua adalah meningkatkan profesionalisme praktisi. Jadi makna pentingnya adalah membantu para praktisi dalam memecahkan permasalahan publik ya, public affair kira-kira seperti itu ya. Dengan mempelajari kebijakan publik, para praktisi akan memiliki dasar teoritis tentang bagaimana membuat, mengimplementasi dan mengevaluasi kebijakan yang lebih baik dan memperkecil kegagalan dari suatu kebijakan publik. Sehingga ke depan akan lahir kebijakan yang lebih berkualitas yang dapat menopang tujuan pembangunan. Jadi
pentingnya sebuah kebijakan publik ini bagi para profesionalisme praktisi adalah untuk supaya mempelajari kebijakan-kebijakan yang sudah ada itu kemudian disandingkan dengan data-data yang ada di lapangan ini, kemudian disandingkan dengan teori-teori yang ada untuk apa? Untuk bisa nanti semacam menganalisis dan meneliti dari adanya kebijakan-kebijakan yang sudah ada itu, baik di tingkat pembuatan kebijakan, ya, merumuskan kebijakan, terlebih lagi implementasinya, yang nanti ada pada evaluasinya. Ya, karena itu biasanya karena ini bersifat profesionalis praktisi, kalau di tataran akademisi biasanya ya lazimnya untuk meneliti perumusan kebijakan dan implementasi itu memang dikasih ruang sebanyak-banyaknya. Tapi begitu ada di evaluasi kebijakan, ini ada lembaga khusus yang memang betul-betul bertugas untuk mengevaluasi kebijakan. Terutama di tataran S1, ya, lazimnya tidak direkomendasi untuk mengambil topik penelitian terkait dengan evaluasi kebijakan. Ya. Karena itu, ya, materi-materi yang ada di S1 itu hanya di tingkat perumusan kebijakan sama implementasi kebijakan. Kalaupun ada evaluasi itu sedikit sekali. Ya. Kemudian yang ketiga adalah berguna untuk tujuan politik. Ya. Makna penting dari studi kebijakan publik ini adalah kebijakan publik yang dibuat melalui proses yang benar dengan dukungan teori yang kuat, memiliki posisi yang kuat terhadap kritik dari lawan-lawan politik. Sebaliknya, kebijakan publik tersebut dapat meyakinkan keadaan lawan-lawan politik yang tadinya kurang setuju, ya, dengan kebijakan tersebut, akhirnya melunak, ya, dan menyetujui dengan alasan-alasan tertentu terkait dengan adanya kebijakan yang akan disahkan. Nah, bahwa kebijakan publik ini dalam proses perumusannya kan tarik-menarik, ya. Ada lawan, ya, sebetulnya sama-sama lawan, ya, tapi di pihak A dan di pihak lawannya itu biasanya meyakinkan, ya, bagaimana lawan itu bisa istilahnya itu menyetujui dari kebijakan publik yang mau disahkan. Berbagai kritik, ya, berbagai kritik yang kuat baik dari lawan atau dari internalnya sendiri biasanya akan dikemukakan di situ. Namun antar lawan ini akan bisa goal ketika ada teori-teori yang mendukung adanya kebijakan yang mau disahkan itu. Seberapa kuat nanti teorinya itu. Sehingga kritik yang dilontarkan dari lawan itu nanti akan melunak ketika diyakinkan dengan yang namanya teori-teori yang ada. Inilah arti penting dari kegunaan dari kebijakan publik. Dan kemudian kita akan beralih pada pendekatan studi kebijakan publik, ya. Studi kebijakan publik ini ada dua pendekatan menurut Hughes, ya. Ada policy analysis dan political public. Jadi setiap analisis kebijakan ini lebih berfokus pada studi pembuatan keputusan atau decision making dan penetapan kebijakan. Dengan menggunakan model-model statistik dan matematik yang canggih dengan pendekatan kuantitatif, tentu saja, ya, digunakan untuk membuat keputusan. Dengan demikian, ya, keputusan yang diambil itu benar-benar bersifat rasional. Tentu saja ini memutuskan atau mempertimbangkan untung dan ruginya dalam analisis kebijakan itu. Sebagaimana yang sudah kalian pelajari bersama, ya, analisis kebijakan publik baik di tingkat perumusan kebijakan maupun di tingkat implementasi kebijakan, ya.
nanti yang pada akhirnya analisis kebijakan itu akan menghasilkan policy brief, ya, sebuah kebijakan yang di tataran perumusan dan implementasi itu diidentifikasi permasalahannya sedemikian rupa dan nanti bisa menghasilkan sebuah rekomendasi kebijakan yang akan bisa memperbaharui kebijakan yang ada, baik dalam bentuk kebijakan yang tambal sulam, istilahnya seperti itu ya. Kebijakan yang tambal sulam ini adalah kebijakan yang secara nomenklatur itu sama, tapi pasal-pasalnya saja yang diganti. Ataupun dalam kebijakan yang reform kebijakan atau perubahan sebuah kebijakan. Kalau perubahan kebijakan ini bersifat revolusioner, artinya bersifat mendasar, baik nomenklaturnya itu berbeda dan nomor dari nomenklatur itu juga berbeda. Kemudian pasal-pasalnya pun juga berbeda semuanya dari kebijakan awalnya. Kemudian yang kedua, political public. Nah, sedangkan pendekatan yang kedua ini lebih menekankan pada hasil dan outcome dari kebijakan publik daripada penggunaan metode yang statistik tadi. Dengan melihat interaksi politik sebagai faktor tertentu dan di dalam berbagai bidang seperti kesehatan, pendidikan, dan kesehatan, serta lingkungan. Jadi ini adalah political public. Artinya apa? Artinya political public ini adalah seberapa besar kepentingan-kepentingan publik yang mendasar ini bisa diakomodir. Ya. Jadi sifatnya kebijakan itu adalah sebetulnya harus berpihak kepada masyarakat secara luas, terutama ya kebutuhan-kebutuhan dasarnya, baik sandang pangan papan, ya, kesehatan, perlindungan, pendidikan, dan kesejahteraan serta lingkungan yang ada di masyarakat. Ini harus diperjuangkan secara penuh oleh elit-elit politik. Jangan sampai ini nanti ada tarik-menarik politik kepentingan yang nantinya pada akhirnya itu jatuh pada kepentingan-kepentingan tertentu atas nama keputusan kebijakan publik yang populis tadi. Populisnya itu adalah didominasi atau didomplengi dengan muatan politik dengan kepentingan-kepentingan tertentu, baik kepentingan pribadi maupun golongan. Kira-kira itu yang bisa Ibu sampaikan. Ada yang perlu didiskusikan? Referensi ini dari bukunya Prof. Budiman Rusli dan Pak Rian Nugroho. Pak Rian Nugroho ini adalah sebetulnya bukan orang administrasi publik, beliau adalah orang sosial, tapi karena beliau konsen sekali dengan penelitian-penelitian terkait dengan perlindungan sosial, sehingga menarik untuk membuat buku terkait dengan kebijakan-kebijakan yang terutama terkait dengan perlindungan sosial. Bukunya sangat bagus sekali dan ada beberapa versi, ada yang sangat tebal, ada yang terbaru ini sangat tipis, tapi juga mudah sekali untuk dipahami. Kalau kalian pengen baca, sebaiknya saya rekomendasi untuk baca bukunya Rian Nugroho. Itu yang bisa Ibu sampaikan.